Surya Devalupi, kelas Office Management Senior 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konflik kerja dan stres dalam pekerjaan. Dan untuk pengertian konflik kerja sendiri adalah konflik yang dapat berupa perselisihan atau disagreement, adanya ketegangan atau the breach of tension, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Dan untuk konflik kerja itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada subjective konflik dan yang kedua ada emotional konflik. Dan untuk subjective konflik adalah merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pelokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan, dan prosedur dengan pembagian jabatan pekerjaan. Ini biasanya muncul antara pegawai yang baru dengan pegawai yang lama dengan kualitas kerja yang berbeda. Dan kedua adalah emotional konflik yang terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut, dan penolakan, serta adanya pertengkaran antara pribadi atau personality clashes. Ini seperti halnya kayak kita kerja dalam tim yang salah satu partner kerja kita yang kurang percaya akan hasil yang kita berikan. Dan juga kenapa sih kok bisa adanya terjadi konflik antara sesama karyawan, misalnya seperti orang baru dengan orang lama. Itu biasanya terjadi karena mereka salah satu dari mereka ada rasa iri seperti akan kinerja, dan ada seperti perbedaan yang diberikan oleh atasan, dan juga ada kebutuhan khusus, dan ada yang lain juga seperti adanya seorang itu gila akan jabatan. Itu sangat buruk sekali. Di suatu perusahaan tidak masalah kecil atau besarnya konflik, tidak bebas dari konflik antara karyawan berasal. Itu biasanya berbedakan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari kinerja karyawannya itu masing-masing, sehingga atasan memberikan perhatian khusus biasanya untuk para karyawan yang mempunyai kualitas, kuantitas, dan frekuensi kerja yang agak besar. Dan konflik itu terjadi karena adanya seseorang yang merasa mempunyai kebutuhan, keinginan, dan minat yang harus dipenuhi, dan mereka dalam bahaya karena tindakan, kata-kata, atau kepuasan orang lain. Menurut Nurwitri Hardono tahun 1986, di lingkungan perusahaan itu pasti di setiap orangnya akan memiliki konflik, baik itu dari bos, kolega, bawahan, maupun dengan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin dalam suatu perusahaan itu tidak ada yang namanya konflik dalam suatu kerja. Jadi walaupun di setiap perusahaan itu memiliki konflik, dari konflik karyawan, konflik antar perusahaan, diri sendiri, atau dan lainnya, tapi kita juga ada cara untuk pencegahan terjadinya konflik. Itu seperti yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Dan untuk yang kedua, tujuan tingkat tinggi. Yang ketiga, ada peluasan sumber. Maksudnya adalah seperti peluasan kayak wawasan kita.
Dan yang keempat, itu ada penghindaran konflik. Jadi masalah yang bukan dari yang menyangkut kita tidak usah ikut campur agar tidak terjadinya konflik yang lebih besar. Dan yang kelima, ada kompromi atau untuk memecahkan bagaimana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan untuk yang selanjutnya ada mengubah variabel manusia atau alternatif human variable. Itu seperti kita menempatkan karyawan ini dengan yang satunya, apabila dijadikan satu tim itu akan terjadi konflik atau tidak. Jadi kita harus bisa memilah. Dan untuk yang selanjutnya ada mengidentifikasi musuh bersama. Maksudnya itu kita mengidentifikasi orang ini akan menjatuhkan kita atau akan malah membantu kita dalam suatu kerjaan. Jadi itu juga salah satu untuk bisa menghindari dari suatu konflik. Dan untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Sebab stres kerja sendiri ini biasanya antara lain adalah beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan yang terlalu menumpuk dan mendesak untuk segera dikerjakan dalam waktu yang singkat, dan akhirnya si pekerja ini memiliki kebingungan dalam menjalankan tugasnya, karena yang pertama pekerjaan yang menumpuk itu dan waktu yang singkat dan harus memberikan hasil yang profesional, dan menyebabkan karyawan tersebut menjadi stres akan pekerjaan. Itu terjadi karena kurang pemahamannya dari karyawan tersebut akan pekerjaan yang diberikan, yang akhirnya menimbulkan rasa kegelisahan, frustasi, bingung akan yang akan dilakukan, dan juga merasa bersalah akan pekerjaan yang tidak bisa diberikan dengan baik. Contohnya seperti salah satu orang yang memiliki sikap kaku di dirinya, itu biasanya mudah sekali untuk stres dalam suatu pekerjaan. Biasanya juga orang yang memiliki sikap kaku, dia lebih banyak memiliki seperti kenangan-kenangan buruk yang membuatnya dia lebih stres dan bingung untuk dalam suatu pekerjaan. Dan ada beberapa gejala dari stres tersebut. Untuk gejalanya yang lebih parah itu biasanya seperti kematian, gila, atau lupa kontak akan lingkungan di sekitarnya. Dan untuk gejala ringannya itu ada dibagi menjadi 3 macam atau 3 kelompok. Yang pertama gejala di tubuh, yang kedua gejala emosional, dan yang ketiga itu ada gejala sosial. Dan untuk gejala di tubuh itu biasanya badan merasa pegal-pegal, susah tidur, leher kaku, juga gampang terkaget, dan ada masih banyak lagi. Dan untuk gejala emosionalnya itu salah satunya biasanya seperti dia gampang marah, pelupa, dan bingung akan sendiri apa yang akan dikerjakan. Untuk gejala sosialnya biasanya itu seperti salah satu, dia jadi sering merokok, minum minuman, dan mengontrol pintu atau jendela, dan juga ada seperti dia menarik dirinya dari interaksi sosial, lebih menyendiri, dan juga ada dia jadi gampang berkelahi karena emosi yang tinggi, pembunuh atau mematikan. Dan masih ada mental ekspresi secara umum, biasanya dia kelelahan, badan merasa tidak enak, gelisah,
dan juga berkurangnya minat akan suatu. Untuk stres karyawan, biasanya stres akan dalam suatu pekerjaan yang kurang dia pahami, banyaknya pekerjaan yang menumpuk dan menyebabkan dia masa stres dan bingung sendiri. Dan untuk stres yang eksklusif, ini biasanya terjadi pada seorang yang konoritas status, otoritas, dan juga tanggung jawab tinggi. Ini biasanya dia memiliki tanggung jawab yang besar akan keluarganya, tanggung jawab akan pekerjaan yang lebih besar, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang stres kerja dan juga konflik dalam suatu pekerjaan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.